di mana menyoroti peran pers dalam mendukung ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian bangsa yang sejalan dengan program unggulan pemerintah. Baik, temanya adalah sekali lagi pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, datang ke Kalimantan Selatan tentunya tidak lengkap dengan pantun. Izinkan kami memberikan ada pantunnya kan? Ada. Jalan-jalan ke Kalimantan Selatan. Cakep. Tidak lupa menukar lakatan. Salam sapa kami ucapkan. Selamat malam insan pers pemberataan. Boleh, silakan. Ini pantun yang lagi FYP lagi viral-viralnya Indonesia di TikTok ini. Ubur-ubur balapan sama ikan lele. Rasa subur Gubernur Kalimantan Selatan menggerakkan HPN ini le. Luar biasa. Dan tentunya di kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini, izinkan kami menyapa yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon. Selamat malam. Kenalkan, kami punya gubernur yang sangat ramah kepada wartawan. Beliau juga terkenal dengan sosok yang murah senyum. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin. Selamat malam Bapak. Tagline-nya adalah bekerja bersama merangkul semua. Betul. Dan yang kami hormati Dirjen Bina Marga Kementerian PU Bapak Dr. Insinyur Rizali Anwar STMT. Selamat malam. Sebenarnya kita merasa sedih juga warga yang meninggalkan kita karena adalah jabatannya Dirjen, maka sebagai pers, sebagai wartawan kita mendukung anak bangsa untuk berkiprah di tingkat nasional. Benar? Baik. Kemudian juga yang kami hormati Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Nusina. Yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhammad Syamsuddin MPD. Nah, ini adalah saya Ketua Umum PWI Pusat Bapak Henry CH Bangun. Dalam malam yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami dalam dapat kembali menjadi tuan rumah perhelatan besar Hari Pers Nasional ini, di mana bukan hanya menjadi ajang silaturahmi bagi insan pers, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat peran pers dalam membangun negeri. Sebagaimana tema yang diangkat Hari Pers Nasional tahun ini, yaitu pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Sebuah isu yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga bagaimana kita memastikan keberlanjutan produksi distribusi yang merata serta keterjangkauan bagi seluruh masyarakat. Disinilah peran pers menjadi sangat strategis sebagai pengawal kebijakan, menyampaikan informasi yang akurat serta bergerak kesadaran publik terhadap pentingnya kedaulatan pangan. Hadirin yang saya hormati, semoga peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025 ini menjadi tonggak baru bagi insan pers dalam mengawal kemandirian bangsa dan memperkuat ketahanan pangan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Baik, dan langsung saja saya mengundang pemenang baca puisi atas nama Emroni, Suroto, dan Ratna Sanidewi. Dipersilahkan.
Baik, 360 yang sedang ke atas bebas. Kemudian mohon izin kami mengundang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Fadlizon MSc. Dipersilahkan Bapak untuk dapat memberikan selamat secara langsung. Demikian juga dengan Ketua Pemukul Pusat Bapak Henry Bangun untuk berkenan mendampingi. Dan acara puisi ini diikuti seluruh warga Indonesia dan tentu saja diselenggarakan di Wetland tadi malam dengan jurinya diantaranya adalah Pak Sundaini Sunbi. Baik, dan kami persilahkan Bapak Menteri untuk memberikan ucapan selamat secara langsung didampingi Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua Umum PWI. Kita berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dan mohon izin untuk selanjutnya kepada Menteri. Terima kasih Pak Gubernur dan Mohon izin Bapak Menteri untuk bertahan karena selanjutnya sambutan Menteri Kebudayaan. Pertama, saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional 2025 yang tentu puncaknya adalah besok hari, dan saya kira ini terkait juga saya diundang mungkin karena ada acara-acara kebudayaan, puisi dan lain-lain, dan memang pers saya kira tidak bisa dipisahkan juga dengan kebudayaan karena literasi, narasi itu sangat erat saya kira dengan pers, dan banyak sekali tokoh-tokoh pers adalah tokoh-tokoh yang juga budayawan di dalam sejarahnya. Saya lihat atau saya kenal tokoh-tokoh seperti Pak Rosiat Anwar, dulu Jamaluddin Adinegoro dan lain-lain, yang saya kira semuanya pada umumnya selain juga seorang penulis, jurnalis, tokoh pers, pada umumnya mereka juga adalah budayawan yang mencintai kebudayaan Indonesia. Dan sejarah Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan dengan lisan dan aksara, dengan syair dan seruan, tulisan dan keberanian, dan juga berbagai prasasti kerajaan hingga berita-berita perjuangan dalam lembaran pers nasional, dan kata-kata itu selalu menjadi nyawa bagi peradaban kita. Maka tak heran jika di Banjarmasin, di tanah bumi lambung Mangkurat yang menyimpan jejak peradaban sungai dan budaya bahari, kita merayakan Hari Pers Nasional, termasuk juga dengan puisi dan ekspresi kebudayaan lain sebagai bagian dari suara zaman. Seperti dikatakan tokoh pers kita, Pak Mokhtar Lubis, saya juga kebetulan dulu pernah menjadi bagian dari dunia jurnalistik, dari dunia pers sejak saya masih SMA. Sebenarnya saya menjadi wartawan, saya kelas 3 SMA menjadi wartawan, kemudian pernah juga menjadi redaktur di majalah Sastra Horizon untuk sekian lama, mungkin 20 tahun bersama Mokhtar Lubis, Pak Andi Yasin, Pak Taufik Ismail dan lain-lain, dan juga di beberapa media-media lain ketika masih menjadi siswa SMA dan juga mahasiswa, dan kemudian setelah lulus di perguruan tinggi. Mokhtar Lubis pernah mengatakan pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah cahaya bagi bangsa. Namun dalam dunia yang dinamis ini, di mana kebenaran itu makin kabur dalam riuhnya disinformasi dan algoritma, kita dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana kata-kata tetap menjadi penuntun kebenaran, bagaimana pers tetap menjadi penjaga nurani bangsa, dan juga tentu saja bagaimana puisi sastra tetap menjadi ruang bagi refleksi dan kejujuran. Jadi malam ini saya kira kita merayakan semangat juga literasi, kebebasan berekspresi, dan kebudayaan menjadi fondasi kekuatan bagi bangsa kita.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya baru 100 hari lebih menjadi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Ini merupakan komitmen dari Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang menjadikan Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri, terpisah dari yang lain-lain. Artinya kita mengharapkan kebudayaan ini benar-benar menjadi fondasi bagi bangsa kita. Di berbagai tempat saya selalu mengutip pasal 32 ayat 1. Biasanya kita hafal pasal 33 atau pasal-pasal yang lain. Tapi ini ada pasal 32 ayat 1. Bunyinya, saya yakin tidak terlalu banyak yang hafal juga di sini. Saya juga baru hafalnya 3 bulan yang lalu kira-kira. Negara menjamin, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi saya ulang, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Itu yang paling penting. Jadi kebudayaan kita nih harus mempunyai kontribusi bagi peradaban dunia di era globalisasi. Jadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi sangat kuat sekali perintah konstitusi kita dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia yang sekarang ini tentu saja sedang begitu dinamis dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sampai AI. Saya kira semua negara berlomba-lomba untuk saling mempengaruhi dan mengedepankan budayanya masing-masing. Kita lihat negara-negara tetangga kita seperti Korea, Jepang, negara-negara ASEAN juga yang lain berlomba-lomba di dalam pemajuan kebudayaan mereka. Korea yang cukup menonjol karena budaya dan kebudayaan ini adalah soft power dan mereka mengembangkan ini sudah cukup lama, mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Sehingga terjadilah apa yang sekarang disebut sebagai Korean Wave, Korean Hallyu. Begitu juga dengan pop culture di Jepang dan juga di negara-negara lain. Amerika tentu saja lebih dulu dengan Hollywood dan lain-lain ya, Bollywood dan sebagainya. Jadi kita menghadapi sebuah soft power atau berbagai soft power dari berbagai kekuatan yang ada di dunia. Dalam hal ini tentu saja relevansi jaringan pers sangatlah kuat. Kita membutuhkan bekerja bersama-sama dengan insan pers dan dunia pers di dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Karena kerja kebudayaan Indonesia ini adalah kerja bersama, gotong royong yang harus dilakukan oleh semua pihak. Karena kita ini juga negara yang dari Sabang sampai Merauke luar biasa kayanya. Kekayaan budaya kita itu, saya ini sempat seumur hidup saya dengan berbagai tugas, studi dan lain-lain, ternyata saya ini udah keliling 100 negara dan saya menyaksikan tidak ada satu negara pun yang mengalahkan kekayaan budaya Indonesia. Jadi kekayaan budaya Indonesia itu saya katakan dengan keberagamannya bukan lagi diversity tapi mega diversity. Jadi kekuatan yang luar biasa kuat. Tadi saya sudah di Banjarbaru, Banjarmasin, saya sudah melihat Museum Lambung Mangkurat. Saya ziarah ke makam Raja Suryansah, Sultan Suryansah. Begitu juga ke masjidnya yang usianya sudah sangat tua, dari abad ke-16. Kemudian saya juga datang ke Pangeran Antasari dan juga ke Museum Banjarmasin ya, yang dirintis oleh Wali Kota Banjarmasin dan juga ke beberapa tempat yang lain, melihat kekayaan di Banjarmasin, di Banjarbaru ini saja sudah luar biasa. Kita berharap ke depan, terutama Pak Gubernur, museum-museum ini perlu diperhatikan gitu ya. Begitu juga dengan taman-taman budaya. Kalau kita datang ke luar negeri, yang selalu menjadi
places of interest yang pertama, etalase yang jadi yang pertama diperlihatkan dan ditonjolkan itu adalah museum-museumnya. Jadi kita datang kemana saja pasti yang paling berada di etalase paling depan itu adalah museum. Jadi kita berharap nanti ke depan nih dengan adanya Kementerian Kebudayaan kita bisa bersama-sama Pak Gubernur menjadikan museum-museum yang ada di Kalimantan Selatan ini menjadi museum-museum yang paling maju juga. Saya lihat koleksinya sangat bagus, potensial, tinggal penataannya, tata pamernya, displaynya dan lain-lain. Jadi mohon dukungannya untuk pemajuan ini, begitu juga kegiatan-kegiatan kebudayaan, karena kekayaan budaya kita itu sebenarnya bagian dari national treasure. Ini yang saya tahu Kalimantan Selatan ini kaya sekali, batu baranya dari zaman Belanda sudah ada. Tapi juga tolong jadikan kekayaan budaya itu menjadi kekayaan dari provinsi dan kekayaan nasional kita. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pers Indonesia juga semakin terus maju, dan kami berharap dukungan dari pers Indonesia dalam pemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia. Dan terakhir juga sedikit menyinggung, kita juga selain itu, saya sudah keliling ke berbagai tempat ya, termasuk di Kalimantan ini, sebenarnya banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita ini juga peradaban yang tertua di dunia. Di Sulawesi sudah ditunjukkan dengan gua Leang-Leang, Taman Arkeologis Leang-Leang. Terakhir saya beberapa minggu lalu ke Leang Karangpuang namanya, sebuah gua yang sudah dinyatakan sebagai lukisannya itu lukisan purba tertua di dunia, 52.000 tahun. Jadi sudah diteliti dengan uranium series ya, jadi sangat presisi, bukan katanya, bukan kira-kira lagi. Nah begitu juga di Kalimantan, di Sangkurilang, di Sumatera. Jadi kita ini juga peradaban yang tertua. Jadi kita ingin membangun satu narasi baru gitu, reinventing Indonesian identity ini, bahwa kita ini peradaban yang tertua di dunia. Belum lagi temuan-temuan dari Homo erectus pithecanthropus kita ya, yang umurnya sampai 1,8 juta tahun, itu 50-60% ditemukan di Indonesia. Itu kalau 50% plus 1 kan sudah mayoritas ya. Jadi kita ini udah sangat tua peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.